kita kan bicara kalender Batak nih. Nah, kalau ngomongin kalender tuh pasti lekat dengan astrologi perbintangan. Kalau di perbintangan Batak tuh seperti apa ya? Langsung kita tanya aja yuk ke Amang Togar Manaibaho. Halo Amang, kita ketemu lagi. Nah, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kalender Batak. Kami sekarang kepo nih sama perbintangan Batak seperti apa. Nah, kalau astrologi Batak tuh ada namanya nggak sih? Penyebutannya apa? Jadi sebenarnya mau astronomi atau astrologi, nama yang populer sebenarnya perhalaan aja. Karena seorang datuari itu dia ahli dalam astronomi, maksudnya berbicara mengenai benda-benda langit. Apa adanya, apa pengaruhnya. Seperti yang saya bilang, matahari kalau terbit bikin terang, bikin panas, dan selanjutnya. Nah sekarang pengalaman-pengalaman dia dan pengalaman manusia yang dia lihat, dia kaji kepada bintang-bintang lain. Perhalaan itu sebenarnya hanya bagian dari perbintangan. Tapi karena perhalaan itu yang paling banyak berbicara mengenai kehidupan manusia hubungannya dengan bintang, maka perhalaan itu pun disebut juga perbintangan. Jadi kalender pun dia disebut perhalaan juga. Mau perbintangan, mau kalender, perhalaan juga namanya. Maka kadang-kadang buku lakla itu pun disebut juga buku perhalaan. Ikonnya dia. Perhalaan itu jadi ikon. Mewakili semua yang ada di buku itu seperti dialah. Padahal sebenarnya dia satu bagian dari perbintangan. Perbintangan itu ada yang pertama ialah permesaon namanya. Permesaon itu maksudnya zodiak. Jadi yang lahir di bulan pertama tadi, bulan pertama kan antara Maret April. 12 bulan itu. Ya kan? Dikaji oleh datuari ini. Berarti gugus bintang pertama ini, kalau disebut di sini gugus bintang 12 ya, 12 bintang disebut Aries. Ini ada 12 bulan sesuai dengan bulan Batak itu, yang lahir antara Februari Maret, namanya Aries. Orang Batak bilang domba mesa, atau dilambangkan dengan tanduk domba jantan. Dan semua punya nama. Jadi gugus bintang kalau masuk ke bahasa Latin, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces. Di Batak disebut Mesa, Mersoba, Nituna, Harahata, Singa, Hania, Tula, Mortiha, Dano, Mahara, Merhumba, Mena. Jadi dikaji oleh datuari inilah orang yang lahir pada bulan pertama, berarti ada pengaruh dari gugus bintang yang disebut Aries, atau orang Batak bilang Mesa. Dia kaji sendiri, pastilah seperti matahari bikin panas, bikin terang. Dia kaji sendiri apa yang dia rasakan, apa yang dia amati. Jadi ini bukan lagi fakta, ini sudah ada teori dan ramalan berdasarkan pengalaman dia dari yang paling dekat dengan bumi, matahari dan bulan. Kan hanya dua itu yang paling dekat pengaruhnya kan. Bintang-bintang yang lain kan hanya penghibur. Tapi dia rupanya menciptakan teori
pasti ada pengaruh. Dipastikan oleh dirinya. Karena nggak mungkin ini ada kalau nggak ada pengaruh. Seperti matahari, pengaruhnya bisa kami menjemur pakaian kalau basah. Bisa menanam padi supaya tumbuh. Berarti ini pun begitu. Jadi bukan lagi ilmiah dia sebenarnya. Dia hanya merupakan teori dan ramalan. Dibikinlah ramalan, teori untuk yang lahir si Pahasada. Kan 12 ini kan? Iya. 12 bulan itu, siapa yang lahir pada bulan itu, dia bikin kajiannya. Nah, karena itu udah saya baca di buku mengenai perhalaan itu, mengenai buku La'laq, tidak dijelaskan secara mendalam mengenai itu. Kalaupun ada orang yang bikin ini, penjelasan mengenai orang yang lahir begini, begini keadaannya, begini masa depannya, begini karakternya, itu sudah pengaruh dari, bukan lagi dari Batak. Kalau ada kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Karena tidak dibuat secara khusus. Berbicara mengenai perbintangan ini, semuanya banyak. Ada mengenai zodiak tadi yang disebut Permesa. Ada namanya Panggor dan Nawalu. Ya, itu kayak pengaruh dari desa Nawalu. Desa Nawalu itu mata angin. Oh. Ada 8 mata angin. Ya. Ada pengaruh dari setiap sudutnya, dari timur tenggara terus sampai selesai. Dia kaji, ada pengaruh, pasti ada pengaruhnya terhadap orang bekerja. Ada juga Pehuna Pitu, itu yang 7 hari itu artinya Sumanggara Muda, itu kan 7 hari itu. Itu kan nama planet itu, yang 7 itu. Pasti punya pengaruh. Ya, dibikin lagi juga kajiannya, dibikin ramalannya. Demikian juga ada Permanesna 5, ada Tanjung Buri, ada Panena Bolon tadi sudah kita bicarakan. Ada ini banyak ini, sampai ada lebih dari 13. Jadi perbintangan itu menurut Datuk Ari itu pasti punya pengaruh kepada kehidupan. Itulah maka disebut dia jadi astrologi. Astrologi artinya teori dan ramalan berdasarkan astronomi. Astronomi itu udah pasti, bulan ada, matahari ada, ya kan? Venus ada, benda langit itu ada pasti. Malam hari dia mengeluarkan cahaya, kita udah tahu bulan mengeluarkan cahaya malam hari. Nah, kepastian itu yang jelas menjadi dialami. Pengalaman karena kepastian adanya benda langit seperti matahari terhadap kita dan bulan, dia anggap sudut-sudut mata angin pun punya pengaruh. Planet yang 7 itu pun pengaruh kepada manusia. Dibikin kajian-kajiannya. Itu sebenarnya menjadi astrologi. Bahkan ada yang percaya bahwa umpamanya ke-7 planet itu menentukan masa depan saya. Dia tulis. Dan ada yang percaya ke situ. Kenapa nggak berkembang sekarang? Ya, orang sudah dipengaruhi oleh modernisasi dan agama. Di tanah Batak, sejak Nomensen masuk, sudah lebih percaya langsung ke Tuhan daripada kajian-kajian itu. Bukan berarti nggak ada yang percaya. Karena ada kadang-kadang yang pas, ada yang enggak, ada yang cocok, ada yang enggak cocok. Itulah berbicara mengenai perbintangan. Di dalam perbintangan itu, apakah ada simbol-simbol yang mau kayak misalnya gambar binatang? Tadi kan sudah kita bicarakan
semua gugus bintang itu digambarkan seperti bentuk-bentuk binatang. Tadi kita sebutkan, ada domba jantan, ada lembu jantan, ada anak kembar, ada kepiting, ada singa, ada gadis. Oh iya, ada terjemahannya. Ada neraca, ada kala, ada pemanah panah, ada kambing liar, ada penuang air, ada ikan. Itulah bahasa Indonesianya. Tadi kan istilah Batak sama istilah Latin. Jadi karena dia menetap di langit itu, dikajilah semua bentuknya. Rupanya kalau dilurus ke belakang sampai ke Babylon juga, sampai ke Latin juga. Itu yang diterusin sampai sekarang, cuma bahasa masing-masing membuat seolah-olah itu beda, padahal artinya sama semua. Kalau disebut domba, Aries, ya kan? Terjemahannya domba jantan, bahasa Batak Mesa. Lion, Leo, bahasa Bataknya singa. Wah, zodiak saya. Ya. Nah, ya kan? Jadi memang supaya bisa menentukan yang lahir bulan ini simbolnya apa. Karena nggak ada sebenarnya di langit itu gambar binatang. Hanya disimbolkan aja. Sebab membaca pada orang Batak bukan membaca teks. Yang disebut membaca, dan sebenarnya awal bahasa semua adalah membaca simbol. Simbol menjadi bahasa. Sampai sekarang sebenarnya simbol itu dipakai orang. Ya, logo juga kan simbol. Ya kan? Bukan hanya logo, cahaya pun bisa simbol. Gerak-gerik pun bisa simbol. Ngomongan pun bisa simbol. Wah, ini maksudnya ini. Ngomongan itu maksudnya. Jadi membaca simbol itu lebih sulit. Mengenai simbol dalam perbintangan, itu sebenarnya adalah upaya untuk membaca apa pesan yang dimaksud oleh bintang atau gugusan bintang itu. Sebab gugusan bintang itu nggak terlihat jelas bentuknya apa. Sebab dia titik-titik. Nah, orang yang lahir umpamanya pada bulan pertama, dilihatlah ada gugus bintang yang namanya orang Batak bilang Mesa atau domba jantan atau Aries. Setelah dihubung-hubungkan dengan garis, nah ini cocok disimbolkan menjadi gambar domba. Umpamanya digambarkan seperti domba jantan untuk Aries, ya gambarnya domba jantan bertanduk, bahasa Latinnya. Bahasa Bataknya Mesa. Taurus, ya lembu jantan. Kan sering lihat lembu jantan, gampang diingat. Karena sebenarnya di langit itu nggak ada lembu jantan. Terus ada anak kembar, Gemini. Orang Batak bilang Nituna. Terus ada Cancer atau kepiting. Orang Batak bilang Harahata. Leo, bintang Leo. Atau singa. Bahasa Batak juga singa. Terus ada Virgo. Ya. Virgo juga bahasa Indonesia atau gadis. Orang Batak bilang Hania. Ada Libra atau neraca bahasa Indonesia. Orang Batak bilang Tula. Ada Scorpio. Ini yang sering kita bicarakan. Karena itu yang masuk dalam perhalaan yang menjadi ikon daripada perbintangan ini. Yang disebut Kala. Tapi istilah lain disebut juga Mortiha. Ada Sagittarius, pemanah. Orang Batak bilang Dano. Capricornus atau kambing liar. Orang Batak bilang Mahara. Aquarius atau penuang air. Orang Batak sebut Marhumba. Baru Pisces atau ikan disebut Mena. Semua simbol-simbol itu dibuat dari gugus bintang untuk menjelaskan kepada
orang atau berperi kehidupan. Bagaimana pengaruh dari gugus bintang ini terhadap kehidupan orang-orang yang lahir pada bulan simbol itu. Kan itu menurut bulannya tadi kan, bulan pertama simbolnya Aries dan seterusnya. Tapi kalau mau lihat yang mana itu ya? Yang mana kalau mau dilihat yang mana belum tentu bisa kita lihat. Itu pun harus diamati lama. Seperti tadi harus benar-benar gelap. Dia baru terang bisa, itu pun harus mana jernih. Nggak bisa berkedip sedikit bisa beda lagi. Jadi memang makanya tugas Datuk itu benar-benar seperti bersemadi. Dia sendiri menyepi, gak ada gangguan, suara, gak ada gangguan cahaya, supaya benar-benar dapat simbol itu. Nah dia gambarkanlah itu untuk menjelaskan kepada orang apa perannya terhadap kehidupannya. Itulah kira-kira maka disimbolkan itu gugus bintang. Seperti itu. Nah kalau untuk masyarakat Batak, dalam tradisinya tuh ada yang menggunakan astrologi nggak sih? Ya zaman dulu memang benar ada. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ya belakangan sudah lebih banyak mengikuti astronomi modern. Begitulah maksudnya simbol-simbol itu. Ini agak unik nih. Tadi kan ada bicara simbol kan banyak diidentikan dengan binatang ya. Terus di bulan di situ ada penggambaran binatangnya singa. Ya. Sementara di wilayahnya orang Batak ini nggak ada dikenal singa, yang dikenal itu sebenarnya babian. Ya. Gitu loh. Kok bisa ada gitu? Ini agak unik nih. Babian itu harimau. Oh. Ya, itulah tandanya bahwa perbintangan Batak itu bukan dari tanah Batak. Dibawa kan, maka tadi kan saya bilang ternyata kita telusuri ke belakang dari Babylon. Di Babylon ada singa. Iya. Di tanah Batak nggak ada singa. Berarti secara keilmuan, bicara astrologi, perbintangan, sebenarnya ini ilmu, bukan ilmu yang hadir begitu saja, tapi turunan dari bawaan dari sananya ya. Iya. Gitu. Karena kan ini biar lurus saja gitu. Orang kan mikirnya, wah ini hadir karena memang di tanahnya, bla 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 gitu. Biar semuanya jadi terang gitu. Hanya kemudian disesuaikan dengan daerahnya. Karena keadaan nggak sama, waktu menjelaskan tidak lagi sama, tapi bintangnya sama. Gugus bintangnya sama, kan nggak ada singa. Iya. Gugus bintangnya sama, tapi penjelasannya sudah sesuai dengan daerah masing-masing. Pasti beda penjelasannya di Sunda, beda penjelasan di Jawa, beda penjelasannya. Di tanah Batak sendiri pun bisa beda di utara dengan di selatan, dengan barat. Ada beda-beda sedikit-sedikit. Ya sama dengan bahasa juga begitu kok. Biar bahasa katanya bahasa Indonesianya orang Medan ada bedanya dengan bahasa Indonesia Jakarta. Ya kan? Artinya bisa sumbernya sama, ketika dia diteruskan di ujungnya bisa berbeda. Kalau ada 10 orang berbisik, yang ke-10 itu bisa beda. Apalagi ini daerah beda, tahun beda, ribuan tahun, pasti ada pergeseran. Cuma simbolnya masih bisa sama untuk menjawab pernyataan ini. Kok ada simbol singa di tanah Batak padahal nggak ada singa? Ya, karena sumber aslinya dari sana. Itulah membuktikan bahwa dia dari sana. Ada simbol sebenarnya nggak ada di sini. Itu satu bukti bahwa sumber asalnya bukan dari tanah Batak. Jadi pertanyaan itu bagus. Soalnya kan ini singa ini kan kalau di simbolnya orang Batak tuh ada singa paduha gitu. Makanya itu sebenarnya pas tadi, wah ternyata apa jangan-jangan singa paduha itu juga termasuk bagian dari astrologi itu sendiri
Ya, jadi ini membuktikan bahwa ada sejarah lamanya di bawah. Berarti bisa jadi itu dibawa dalam bentuk buku, nggak tahu juga. Mungkin itu yang menurut buku ini, nah buku itu pustaka, mungkin itu yang dibawa dari sana, ditulis ulang, turun temurun, ditulis ulang, ditulis ulang. Tadi bergeseran. Yang di awal dijelaskan ini dari mana, sudah mulai tidak ditulis lagi. Dan aksaranya pun berubah-berubah. Kita aja menulis bisa beda kok. Aturan E menjadi A. Iya. Apalagi kalau tangan yang nulis, I atau L katanya. Kan bisa begitu. Iya, iya. I atau L, A atau E. Apalagi sudah ribuan tahun dan beda tempat, beda bahasa, beda aksara. Itulah pergeseran itu. Tapi itu membuktikan kok ada di Tanah Batak istilah singa. Itu membuktikan bahwa sejarah awalnya bukan dari Tanah Batak, tapi penjelasannya sesuai dengan daerah masing-masing. Simbolnya, ya bintangnya tetap sama kok. Dari mana pun kita melihat bintangnya sama, ya kan? Siapa yang menyimbolkan pertama? Itu. Berarti yang menyimbolkan pertama di mana ada singa? Di Tanah Batak nggak ada, berarti ke Timur Tengah. Itu ada singa. Jadi pertanyaannya bagus. Timur Tengah Afrika itu yang ada singa. Nah kan kalau di Jawa pasti familiar banget sama kayak uleton-uleton gitu ya, emang kayak ya tentang ramalan apa sih jodoh kayak gitu, nasib gitu-gitu. Kalau di perbintangan sini isinya apakah seperti itu juga? Sebenarnya di perhalaan yang kita bicarakan ada itu. Cuma bisa dipisahkan kemudian ke sini. Tapi keseluruhan sebenarnya ada dibicarakan di perhalaan. Yang di kalender Batak itu ada dibicarakan. Ya kan? Tapi itu teori dan ramalan. Tetap teori dan ramalan, bukan kepastian. Ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi ada yang percaya, ya dia sendirilah yang menghadapinya. Kembali lagi pada tiap orang ini, ya. apalagi kan Masing-masing. ini kemarin tuh karena iseng-iseng gitu kan lihat-lihat lagi mendadak hype itu tentang zodiak. Iya. Tapi zodiak banyak penggemar sih. Iya. Yang banyak yang percaya gitu. Dan seru-seruan. karena dicocok-cocokkan menjadi cocok. Iya. Tapi apa namanya? Bisa juga pengaruh di mindset kan begitu, diyakininya dan diterimanya bisa menjadi ketemu, ya kan? Jadi yang tadinya nggak kenal menjadi kenal, tak kenal maka tak sayang kan? Jadi bisa aja dia menjadi menjuruh-juruhkan, dia bikin begitu menjuruh-juruhkan orang, kan gitu. Yang tadinya sebenarnya nggak cocok karena di satu bahasakan menjadi berjodoh, tadinya yang nakal menjadi baik gara-gara dijodoh-jodohkan, kan bisa aja, ya kan? Kalau kita belajar dulu di psikologi, ternyata semua bisa jodoh, yang berlawanan sifat juga bisa jodoh, namanya komplement, yang satu sifat juga bisa jodoh, tergantung kerjasamanya. Jadi rupanya di psikologi juga dipelajari itu. Ya, yang saya pernah punya dosen orang Inggris, tapi istrinya orang Papua. Wah, kaget kita. Kok bapak kawin sama orang hitam? Wah, saya senang sekali. Mindsetnya. Dan sekarang udah banyak begitu kawin seperti itu. Kawin beda suku, beda kulit. Karena mindsetnya, saya mau lain orang lain. Lihatlah di YouTube itu, banyak sekarang perempuan Eropa, Afrika, bahagia juga, Jawa dengan Australia, ya kan, Sunda dengan Austria, pokoknya mindset yang bikin. Apalagi dijodoh-jodohkan oleh perbintangan. Nah, ini tadi agak unik pas kita bahas perhalaan. Nah, saat penentuan tanggal itu, jika dia mundur ke
Februari, maka ada bulan ke-13. Ya. Nah, kalau kita lihat dari daftar permesaan ini atau bintang ini kan cuma 12. Nah, ini bagaimana jadinya? Nah, di Batak ada namanya satu lagi, namanya Lamadu. Nah, Apa itu? Bulan Lamadu itu bulan ke-13. Oh. Nah, itu dilambangkan dengan manusia raksasa. Nah, itu bisa kita cari nanti. Di mana saya lihat itu kemarin. Ada itu, di YouTube ada. oh. Ini soalnya agak unik gitu ya. Kalau kita coba balik lagi tadi ke pahlawan, tiba-tiba ada yang anak yang lahir di bulan ke-13 ini kan agak unik jadi kayak gitu. Kayak kalau kita di kalender Masehi, orang yang lahir tanggal 22 Februari. Kalau 29 Februari jelas gitu. Setiap 4 tahun sekali dia berulang tahun secara hitungan tanggalnya. Gitu. Itu kan gampang gitu. Kalau ini kan agak repot gitu. Makanya tadi pas itu 12, 13 ini bagaimana gitu. Ada namanya ada bulan ke-13 namanya Lamadu. Dan di simbol-simbol zodiak itu digambarkan kayak manusia raksasa. Ya. Jadi ya tunggu 13 tahun lah. Baru kena apanya harinya. Tapi itu hanya kan keyakinan aja. Iya. Toh bergantung sama Tuhan semua. Iya. Dan semua akan mati juga. Nah, Amang, astrologi Batak itu tertuliskah di media cetak? Ada data tertulisnya? Ya tadi saya udah terangkan, untuk membukukan ke Latin aja udah susah. Itu pun bahasa Batak, apalagi bahasa Indonesia. Karena apa? Ya harus membaca aslinya aksara Batak. Itu pun aksara Batak kuno. Saya sendiri berusaha saya udah pernah bilang ke pusat bahasa supaya diterjemahkan itu yang di Perpustakaan Nasional, supaya bisa dibaca oleh generasi berikut kemudian bahasa Indonesia kan. Tapi nggak jalan sampai sekarang, ya nggak tahu lagi siapa yang meneruskan. Jadi berhenti di situ dia, padahal di dalamnya banyak, karena mungkin orang Barat pun banyak belajar di buku itu. Ilmu pengobatan ada di dalam, magic juga ada di situ, ilmu racun juga ada di dalam, ilmu perang juga ada di dalam. Lengkap sekali. Iya, jadi jangan-jangan diambil oleh orang Eropa karena ingin belajar. Kok susah amat yang orang Batak ditundukkan? Karena orang Batak susah ditundukkan. 3 abad Indonesia katanya dijajah, orang Batak belum dijajah. Belum dijajah, belum berani masuk. Maka mereka heran, kenapa begitu susah ini? Apa budayanya? Ilmunya diambil, berarti di sini semua ilmunya. Bahkan makam-makam para pendiri hutan itu pun dihancurin. Tinggal berapa lah kampung yang masih ada kuburan dari leluhur-leluhur itu. Yang lainnya sudah dihancurin Belanda. Setelah gugur si Singamangaraja ya. Singamangaraja gugur tahun 1907. Sesudah itu baru Belanda bisa masuk. Udah 3 abad Indonesia dijajah. Tapi tanah Batak belum. Jadi kemungkinan mereka banyak belajar dari situ. Terutama ilmu pengobatan lah dulu. Jangan-jangan obat yang kita beli selama ini bahan bakunya dari Indonesia. Karena ya sampai sekarang pun dipercaya banyak obat dari rempah-rempah kan? Dari tanaman-tanaman. Jadi kita yang beli. Iya kan? Jadi itu bisa diaminin sih, karena kalau kita lihat balik ke sejarah misionaris Jerman masuk ke tanah Batak, mereka itu pendekatannya adalah pendekatan budaya. ya, kalau enggak Mensen itu kan dia menerjemahkan dulu isi Alkitab dalam bentuk bahasa Batak, baru dia bisa masuk. dan aksara Batak, bukan kayak Latin. Aksara Batak dulu. Jadi Alkitab itu dulu aksara Batak. Baru ke Latin. Supaya bisa dibaca. Jadi mungkin karena sulitnya untuk membaca ulang, makanya nggak ada yang melatinkan, apalagi bahasa Indonesia kan. Saya sendiri kalau mau baca itu, wah
satu halaman aja berulang-ulang. Tapi mungkin kalau makin sering saya bisa baca itu. Makanya kalau ada yang bikin proyek itu, saya bersedia ambil bagian. Tapi mungkin nggak tahu lagi. Saya juga mau membantu. Nah, bicara simbol ini, ada nggak biasanya entah ditaruh di rumah atau di mana gitu, pernah ditemukan nggak gitu? Iya, ada nggak yang menggunakan? Gitu, entah di bangunan secara langsung gitu. Ini simbolnya. Kalau simbol-simbol itu umumnya seperti rumah Batak lah ya, itu kan di atas itu kan kepala kerbau itu. Iya. Iya. Itu simbol korban persembahan kepada Allah pencipta alam semesta. Lalu yang kiri kanannya kan singa itu. Oh Iya. Padahal singa nggak ada tanda Batak kan? Iya, yang tadi. Balik lagi sama juga ya kayak arsitektur Tionghoa juga gitu ya. Iya. Kanan kirinya juga ada singa. Iya. Padahal singa nggak ada Di di Tiongkok. Cina. Berarti kembali ke tadi, simbol-simbol itu datang dari sana. Tapi di tempat dia dikembangkan menjadi bentuknya beda. Nah seperti inilah. Inilah bentuk singa-singa. Jadi mengenai simbol, tadi kita bicara simbol mengenai perbintangan yang ada hubungannya dengan zodiak. Kalau ini walaupun ada singa di sini, bukan berarti ada hubungannya dengan singa yang disebut dalam zodiak atau permesa. Ini hanya simbol doa bahwa rumah ini sudah dijaga secara fisik maupun secara non fisik. Bahwa musuh yang datang, yang kelihatan mau tidak kelihatan, sudah dijaga, dan orang yang tinggal di rumah ini sudah merasa aman. Jadi nggak perlu dijelasin, dia lihat gambarnya sudah merasa dia aman dijaga. Kemudian penjagaan secara fisik dan non fisik diadakan, tetap juga minta penjagaan dan pengamanan dari Tuhan. Maka dikorbankanlah seekor kerbau yang tambun, yang jantan, yang sehat, untuk dipersembahkan kepada Tuhan pencipta alam semesta yang disebut Oppu Mulajayuna Bolon. Jadi namanya ini Ulu Horba Paung. Karena nama kerbaunya kerbau paung. Paung itu payung. Untuk memayungi orang yang tinggal di rumah ini supaya dijaga dan sejahtera. Belakangan bentuknya menjadi begini. Awalnya kepala kerbau di sini langsung. Oh bener-bener kepala. Nah, benar-benar diikat sampai dia tinggal tulang belulang. Sudah tulang belulang ditutup pakai ijuk supaya berbentuk. Lama-lama dibikinlah dari kayu diukir. Lama-lama termodifikasi lagi. Jadi kalau ada lihat di Balige, bentuknya sudah makin indah. Tapi asal muasalnya adalah kepala kerbau, kalau persembahan kepada Tuhan. Jadi simbol-simbol itu ada di sini, tapi semuanya supaya bisa dibaca bahwa ini sudah dijaga. Sini juga ada simbol cawan, bahwa rumah ini sudah diurapi. Ini ada juga simbol binatang penjaga, namanya si meneng. Di sini juga ada kadang-kadang juga ada kerbau. Ya, di samping ini juga ada simbol kuda. Ini menandakan bahwa yang punya rumah itu adalah tentara kuda, tentara pemacu kuda. Bahwa orang rumah ini bukan orang sembarangan. Supaya apa namanya? Jadi orang tinggal di rumah ini sudah merasa aman dan nyaman, sudah dijaga. Orang yang punya rumah pun tentara, ini sudah dijaga, yang tidak kelihatan sudah dijaga oleh Tuhan. Jadi simbol-simbol itu ternyata merupakan satu bagian dari pesan dan doa untuk merasa nyaman dari kehidupan. Itulah penjelasan mengenai simbol-simbol. Nah ini tadi udah banyak ya Mang ya, tentang parmesaan, tentang bagaimana kaitannya terhadap perharahan tadi, terus simbolistik bahwasanya
ternyata ilmu ini bukan memang lahir di tanah Batak yang mungkin banyak orang percayai, tapi ternyata ini adalah ilmu turunan gitu, yang dimana secara tidak langsung bisa dibilang kita ini orang Batak ini bukan memang lahir di situ, tapi kita ini adalah perantau Ya. aslinya, penjelajah dari yang kalau menurut pembelajaran yang penelitian yang Amang lakukan ini, kita ini kayak dari Babilonia gitu ya kan. Memang sih kalau kita lihat dari sejarah umat manusia secara global, Babilonia itu memang kota paling maju dari zaman sebelum Masehi gitu. Itu salah satu wilayah kota dengan peradaban yang cukup tinggi. Mereka sudah kenal simbol, sudah kenal bangunan gitu. Nah, sampai pada akhirnya kita orang Batak mengenal ada singa, padahal orang Batak sebelumnya mengenalnya babian aja, bahkan babian terpang dulunya ya. Gitu. Nanti gitu. Nah, kalau dilihat dari ini kayaknya udah cukup lah ya saya. Iya. Udah cukup. Mungkin kalau mungkin ada yang perlu dikulik, mungkin ini para penonton boleh kasih tanggapan kali ya di komen. Siapa ada yang mungkin ada yang ini kayaknya belum punya pertanyaan karena menambahkan gitu. Mungkin itu aja untuk pembahasan perbintangan astrologi atau bahasa Bataknya parmesaan dan parhalaan secara ininya. Kalau dia dibilang perbintangannya parmesaan ya Mang ya. Pokoknya disatuin aja semua. Disatuin, lebih tepatnya parhalaan yang dimana itu ada kalender, ada astrologi ya. Gitu. Oke, terima kasih ya Mang Maulati Godang atas ilmunya. Semoga ini kita dipakailah untuk iniannya ke kita, khususnya generasi yang bisa dibilang generasi milenial ya saat ini. Oke, sekian. Horas. Horas.